obat anti-infeksi non-steroid atau NSAID, non-steroid anti-inflammasi disease, anti-inflammasi drug, itu memberi dampak buruk kepada lambung dengan dua cara. Pertama, dia langsung ke mukosa, meningkatkan asam. Kedua, dia menurunkan prostaglandin. Nah, saat terjadi penurunan prostaglandin dalam tubuh itu, terjadilah penurunan aliran darah mukosa. Itu yang menyebabkan mudah iskemik, mudah pendarahan. Karena penurunan daripada faktor pertahanan atau defensif. Yang lain apa? Adanya kerusakan sel epitel permukaan, itu yang tadi saya bilang prostaglandin yang menurun, mukus yang menurun, bikarbonat yang menurun, regulasi pH intrasel yang menurun. Ya, lanjut. Lanjut. Nah, bagaimana menegakkan suatu keadaan pendarahan saluran cerna? Ya, mulai dari anamnesis ya. Keluhan, kita tanya ini yang terjadi pendarahannya muntah darah, hepatomesis atau BAB darah. BAB darah juga ada dua, melena berwarna hitam, apa hematokesia berwarna merah segar. Kalau melena itu umumnya pendarahan di atas ya, di lambung atau duodenum, terpapar asam lambung, terjadilah asid hematin sampai di bawah dia warnanya hitam. Tapi kalau BAB-nya merah darah segar, itu sumbernya cenderung lebih di bawah. Bisa kanker kolorektal, bisa colitis. Kalau disentri cenderung dia bercampur dengan feses ya. Tapi kalau hemoroid itu sangat khas hematokesia. Jadi BAB darah segar, kemudian menetes atau ngecor ya pendarahannya, tidak bercampur dengan kotoran. Divertikulosis juga bisa memberi gejala hematokesia. Tanya, ada nggak nyeri perut, lemas, pusing? Kalau nyeri perut kecenderungannya dia keganasan. Sebab kalau ambeien atau hemoroid umumnya tidak memberi keluhan nyeri perut. Pasien biasa-biasa aja, BAB darah gitu, tapi dia biasa-biasa aja, tidak ada keluhan apapun. Tetapi kalau misalnya pendarahannya banyak, dia akan lemas atau pusing. Jadi menanyakan pada anamnesis keluhan lemah atau pusing ini tujuannya untuk mengkonfirmasi seberapa banyak sih volume pendarahan gitu. Kalau dia sampai merasa lemah, pusing, nah itu kemungkinan volume pendarahannya agak banyak. Kalau nyeri perut untuk mencari sumber pendarahannya dari mana? Apakah keganasan, cancer, apa disentri, baik basiler maupun amuba, apakah divertikulosis. Tetapi kalau tidak ada nyeri perut ya mungkin hemoroid ya. Nah, kalau melena dia memiliki bau khas ya. Kadang-kadang BAB hitam kan belum tentu darah, bisa karena faktor makanan. Tapi baunya beda. Nanti kalau adik-adik sudah jadi dokter muda, belajar di fase klinis ya, tahap profesi, nanti tahu bagaimana aroma dari melena itu. Kemudian jangan lupa menanyakan riwayat penyakit dan keluarga. Jadi penyakit rematik menggunakan NSAID jangka panjang, nah itu bisa merusak lambung baik dari efek langsung meningkatkan keasaman maupun menekan prostaglandin tadi. Alkoholik tidak. Nah, alkoholik bisa mengarahkan dia kerusakan lambung atau ke penyakit liver kronis menyebabkan varises. Ada tidak riwayat penyakit kronik liver disease, ulcus pepticum, keganasan, atau memang memiliki hemoroid? Kalau pasien mengeluh berak darah, kemudian dia cerita saya punya ambeien, ya sudah kemungkinan besar DD pertamanya dari sana sumbernya. Atau misalnya dia muntah darah, BAB hitam, dia bilang memiliki riwayat penyakit liver, ya kemungkinan variceal bleeding. Atau pasien BAB hitam, dia cerita dalam 2 tahun ini rutin mengkonsumsi obat rematik, NSAID, meloxicam, peroxicam, natrium diklofenak, apalagi dikombinasi dengan steroid. Nah, kemungkinan penyebabnya NSAID. Ya. Lanjut. Pemeriksaan fisiknya bagaimana yang kita lihat? Jadi keadaan umum ringan, berat, ya kalau pendarahannya sedikit pasti ringan. Tapi kalau pendarahan banyak, keadaan umumnya berat, mungkin tidak mampu jalan, tapi digendong sama keluarganya gitu ya. Atau didorong pakai kursi roda. Ada tanda syok tidak? Karena syok atau tidak ini kan menjadi dasar kita memberi terapi. Apakah cairan dulu yang banyak, ya enggak? Kalau tidak ada tanda-tanda syok, pendarahan ringan kan kita tidak memerlukan
perawatan opname misalnya. Kalau syok tentu saja perlu di opname dan pemberian cairan yang banyak. Anemia, perlu transfusi apa tidak? Nah, kalau kemudian kok ada penurunan kesadaran gitu, baik karena syok maupun karena ensefalopati, kita tahu, oh jangan-jangan ini karena penyakit sirosis. Salah satu komplikasi sirosis kan ensefalopati hepatik. Jadi pasiennya pada saat yang bersamaan memiliki dua komplikasi. Dia ada muntah darah, BAB hitam, dan kesadarannya menurun. Dicek tensinya kok bagus nih. Nadinya juga tidak terlalu kencang. Oh berarti dia mengalami ensefalopati. Tapi kalau pendarahan kemudian akralnya dingin, nadinya kencang, tekanan darahnya 70, nah dia syok kan. Nah itu beda penanganannya nanti. Kita harus cari juga kalau tadi kita memikirkan salah satu penyebab pendarahan saluran cerna itu adalah penyakit hati, tentu kita cari stigmata penyakit hati menahun. Ya, ada tidak asites, spider nepi, periksa ketiaknya mengalami alopecia ya. Kemudian ada icterus tidak, ada kolateral. Nah, penting sekali adik-adik selalu melakukan pemeriksaan sederhana namun bermanfaat yaitu rectal tuse. Dengan pemeriksaan rectal tuse ini kita bisa juga memastikan oh melena betul BAB hitam. Dari hasil rectal tuse di handscoon kita ada sisa kotoran berwarna hitam. Atau juga langsung bisa memeriksa hemoroid, benjolan di kolon ya. Sorry di rektum. Ya di rektum hemoroid internal derajat 1, 2, 3 atau 4 atau eksternal. Kalau eksternal kan cukup dengan inspeksi saja. Jadi kita bicara pendarahan saluran cerna, satu pemeriksaan yang kalian harus selalu pegang adalah rectal tuse. Kalau belajar di objin, kalian harus bisa melakukan vagina tuse. Ya, nanti jangan pasien sudah mengeluh BAB hitam, kamu tetap vaginal tuse, salah ya. Nanti pelanggaran namanya itu, offside nanti. Ya, kalau BAB hitam, lakukan rectal tuse, tetapi kalau perdarahan pervaginam atau mengevaluasi pasien persalinan baru VT ya vaginal tuse gitu. Kalau rectal tuse menggunakan satu jari, kalau vaginal tuse gunakan dua jari. Jangan pakai 5 jari nanti vaginal tuse. Nah, kalau sudah membantu persalinan baru gunakan 5 jari. Ya, saking semangatnya nanti siapa nih si Rada gitu misalnya diminta vaginal tuse 5 tangan dimasukin 5 jarinya nggak boleh ya nanti kesakitan ibunya nanti. Oke, lanjut. Oke, nah gimana penunjang? Ya lab tentu yang dicek hal-hal yang rutin ya. Eh, darah lengkap. Kita lihat anemia karena pendarahan kan ada blood loss itu anemia. Kadang-kala kalau kita teliti kok ada trombositopeni. Nah, trombositopeni itu sering terjadi pada chronic liver disease CLD. Tentu saja karena salah satu penyebab perdarahan saluran cerna itu adalah penyakit liver ya cek fungsi hati. Begitu juga virus markernya hepatitis B, hepatitis C. Dan penunjang imaging ya USG untuk melihat keadaan liver sebagai salah satu penyebab perdarahan saluran cerna terutama golongan variceal bleeding, kemudian CT scan jika dengan USG tidak jelas atau kemungkinan ada keganasan dan endoskopi ya kalau kita mencurigai bahwa pendarahan itu karena ulcus pepticum misalnya atau esofagitis atau bahkan kalau karena liver juga dengan endoskopi kita menemukan gambaran esophagus varices ya varices esophagus atau gastropati hipertensi portal. Oke, lanjut. Kita laksananya seperti apa? Ya umum, dehidrasi karena tadi kehilangan derajatnya ringan, sedang, syok misalnya. Tentu saja menghentikan pendarahan ya. Menghentikan pendarahan, caranya bagaimana nanti dilengkapi. Transfusi ya, kalau anemia kekurangan darah dan tata laksana khusus sesuai penyebab. Lanjut. Nah ini ya, tata laksana khusus. Kalau dia varisial, penyakit lipis kronis itu
itu dilakukan lambung ya, NGT, kemudian diberikan obat yang namanya somatostatin. Ini yang tidak ada, tetapi pasti ada adalah pemberian proton pump inhibitor injeksi. Kalau tadi oral ya pada kasus luka lambung, GERD atau gastritis itu diberikan oral, ini karena pendarahan saluran cerna, diberikan injeksi dengan bolus maupun drip continue. Keduanya boleh dilakukan. Kemudian obat-obat tambahan seperti antasida, sukralfat, asam tranexamat ya untuk antifibrinolitik. Kalau non varisial sebetulnya penanganannya sama, tetapi tidak diberikan somatostatin. Sementara kalau untuk hemoroid umumnya cukup diberikan anti hemoroid saja. Lanjut, habis ya? Ya, Yes. lanjutkan. Mau diskusi dulu ini atau kalian ini? Kalian lanjutkan semua materi, atur aja, Sri. Baik, dokter. Teman-teman, jika ada yang bertanya dipersilahkan, jika tidak mungkin bisa dilanjutkan. Bertanya dokter. Oh ya, silakan. Brahma ya? Iya dokter. Kami perkenalkan, saya Bagus Pemombrang Paralaga dengan 2 bidang terakhir adalah 30 dokter. Tadi waktu di GERD itu terdapat yakni adalah komplikasinya sampai ke stenosis dokter. Apakah stenosis yang dimaksud itu adalah stenosis pilorus nih dok? Kalau misalnya seperti itu, disebutkan bahwa dari kalau misalnya di GERD itu tidak boleh diberikan derivasantin. Dimana kita ketahui bahwa itu merupakan golongan obat untuk seperti vasodilator dokter. Nah, bagaimana kalau misalnya itu udah sampai tahap komplikasinya yakni adalah stenosis, itu apakah tetap kita bisa tetap berikan derivasantin untuk vasodilatornya atau bagaimana gitu dok? Terima kasih. Iya, makasih ya Brahma. Jadi stenosis kalau dari definisi kan penyempitan. Penyempitan bisa terjadi kalau jaringan itu mengalami fibrosis atau jaringan parut ya. Apa namanya lagi? Fibrosis jaringan parut. Jadi karena asam lambung itu kan bersifat korosif. Kalau mukosa kerongkongan esofagus yang lumennya lebih kecil, dia mengalami iritasi korosif, ya itu akan menyebabkan terjadinya jaringan parut ya atau fibrotik. Nah, itu menyebabkan penyempitan. Penyempitan pada esofagus ini sangat mengganggu proses pencernaan. Sehingga untuk itu dilakukanlah terapi invasif. Invasif juga dibagi dua, less invasif dengan menggunakan endoskopik ya diperlebar dengan dilatasi, atau kalau nggak mempan ya tindakan rekonstruksi pembedahan yang besar gitu ya. Itu penyebab lain dari esofagitis itu selain internal karena asam lambung juga karena percobaan bunuh diri, misalnya menggunakan air keras, ini apa, pembersih lantai. Itu juga bisa menimbulkan kerusakan, menyebabkan fibrosis jaringan parut tadi, scar tisu. Itu membuat lubangnya menjadi sempit. Nah, itu peran dilatasi. Nah, pada kasus esofageal, varices esophagus rupture, itu memang pemberian sandostatin itu atau somatostatin itu untuk menurunkan tekanan splanik namanya. Jadi patofisiologinya adalah apabila seseorang mengalami radang hati menahun, menyebabkan hati itu mengalami fibrosis juga, sehingga vena-vena yang kembali ke vena porta dari kerongkongan, dari lambung, dari limpa, dari kolon, rektum itu mengalami dilatasi atau varises. Makanya pada kasus sirosis banyak gejalanya ambien ya, hemoroid. Kemudian splenomegali. Kemudian pelebaran pembuluh darah di lambung atau hipertensi gastropati, hipertensi portal. Dan yang paling sering di kerongkongan yang mengalami varises. Nah, kalau varises ini rupture, pecah, dia akan menimbulkan gejala muntah darah dan berak darah. Hematomesis melena. Nah, di sanalah peranan daripada somatostatin karena dia bisa menurunkan tekanan intrasplanik yang menyebabkan peningkatan hipertensi portal. Ya, ini memang harus dibaca lagi nanti
Karena kuliah saya cenderung agak superficial ya, karena klinis, sementara kalian nanti harus perkuat dengan patofisiologi. Sehingga penanganan somatostatin, sandostatin memang tidak kita berikan pada kasus stenosis daripada baik itu pylorus maupun esophagus. Ya, jadi somatostatin ini atau nama dagangnya sandostatin itu diberikan pada kasus variceal esophagus rupture karena penyakit liver kronis gitu ya. Gimana, Gus? Baik, dokter. Cukup Sudah ya. banyak. Terima Oke. kasih, dokter. Oke. Ada lagi yang lain? Izin bertanya, dokter. Ya. Citra ya, silakan Citra. Baik, terima kasih atas kesempatannya, dokter. Selamat siang. Di sini saya izin bertanya, dok. Jika nanti ditemui pasien itu mengalami dispepsia yang kita curigai ke arah penyebabnya itu adalah psikosomatis atau misalnya dia memiliki tingkat kecemasan yang tinggi. Ya. Tapi kita sudah berusaha memberikan KIE untuk mengelola stres atau cemasannya itu, tapi tidak juga mempan begitu, dok. Apakah ada farmakoterapi yang bisa kita berikan kepada pasien itu? Dan berapa ya dosisnya, dokter? Sekian, terima kasih, dok. Ya betul ya. Jadi sebisa mungkin kita mengelola cemas dengan non farmakologi ya, relaksasi, kemudian healing, ya diajak jalan ya, Citra ya. Kalau perlu diajak jalan sampai ke Paris ya. Kalau diajak jalan sampai ke Paris, kemudian ke Italia, ke Ubud gitu, pasti cemasnya hilang. Ya enggak? Nah, nanti pulang ke rumah tambah cemas lagi. Ya, karena uangnya habis, pakai makan-makan dan belanja-belanja gitu. Tapi menurut penelitian, dengan sering jalan kaki, olahraga itu lebih mudah membuat seseorang mengelola kecemasannya. Ketimbang dia introvert, duduk aja dalam kamar, kemudian buka-buka konten yang menakutkan ya, konten tentang film horor, bunuh diri, membuli gitu-gitu. Nah, itu cenderung merusak psikologi. Jadi lebih sering harus disarankan keluar rumah, jalan kaki, ngobrol, sharing, ketemu teman-teman, diskusi gitu ya. Cari konten-konten yang lucu, yang menarik. Boleh juga disarankan membeli buku saya gitu ya. Saya kan ada buku obat bagi yang sehat gitu. Jadi orang psikosomatis ini kan tidak sakit sebetulnya. Cuman dia tidak bisa mengelola pikiran. Nah, itu baca bukunya Dr. Arye bilang gitu. Dan pasti nanti hilang cemasnya. Kemudian ada juga yang lebih serius nih, diajak yoga misalnya, kelas-kelas yoga seperti itu ya. Apalagi motivasi, kelas-kelas motivasi untuk nah, kemudian kalau dengan itu tidak mampu, boleh diajak ke psikolog. Psikosomatis kan bukan gangguan jiwa ya, tapi baru sebatas, kalau gangguan jiwa psikiatri itu kan biasanya terjadi pada gangguan cemas yang sangat berlebih atau perubahan si pikiran gitu misalnya. Saya takut karena nanti Citra ngajak saya nikah gitu misalnya. Padahal pacaran juga enggak gitu. Nah, itu isi pikiran yang salah namanya. Itu perlu ditangani psikiatri gitu. Tapi kalau misalnya, aduh saya uring-uringan ini malam jadi tidak, malam kok enggak terasa siang gitu, siang kok enggak terasa malam ini karena cinta saya ditolak sama Citra. Nah, itu masih psikolog punya urusan. Kamu nanti dikasih tahu, ya kalau malam ya tentu saja tidak terasa siang, diingetin dia gitu sampai dia memahami dan sadar, oh benar ya, soal Citra ya kamu cari yang lain, mungkin kamu tidak jodoh sama dia gitu misalnya. Wah, akhirnya dia menerima, kemudian dia sehat. Tapi kalau gangguan isi pikiran udah lebih berat, pokoknya saya dikejar-kejar sama Citra, diajak nikah hari ini gitu. Padahal Citra nggak kenal juga nggak sama orang ini gitu, pacaran juga nggak, tapi dia memiliki isi pikiran seperti itu. Nah, itu pikiran salah, itu psikolog nggak bisa untuk mengobati. Jangankan kita, psikolog aja udah nggak mampu, sehingga orang ini harus dibawa ke psikiater. Nah, itu gangguan pikiran. Akhirnya kita boleh memberikan, kalau gangguan psikosomatis ini sulit responnya dengan psikoterapi, ya boleh kita berikan obat-obat namanya obat minor tranquilizer ya. Misalnya golongan
alprazolam, diazepam, merlopam. Nah, itu kita bisa berikan dengan dosis yang kecil, kemudian pemantauan atau monitoring. Misalnya kalau alprazolam kita berikan dosis 0,25 mg 2 kali sehari, atau paling banyak nanti dosisnya 3,5 mili gitu misalnya. Kemudian kita berikan diazepam atau valium itu 2 mg, atau paling banyak nanti 5 mg. Nah, sekarang penggunaan obat-obat psikotropika itu sangat diatur ketat. Jadi di rumah sakit itu harus ada seorang psikiater yang kemudian memberi memberi izin sebuah rumah sakit untuk dokter-dokternya mengeluarkan obat-obat demikian. Jadi syaratnya harus memiliki seorang dokter psikiater misalnya. Saya rasa dokter umum juga bisa kok, nanti tinggal lihat panduannya aja ya, dasar-dasar pemberian obat psikotropika. Ya, harus dengan resep dokter, nggak boleh beli sendiri. Kalau misalnya kalian punya apotik, obat-obat seperti itu ditaruh dalam lemari yang dikunci 2 kali. Nah, itu tidak mudah ya. Jadi penggunaan obat ini sangat hati-hati dan dimonitor dengan baik. Jadi jawabannya boleh. Kalau dengan terapi psikologi saja tidak boleh diberikan obat-obat yang membantu memberikan rasa tenang. Ya. Baik, terima kasih Ya. banyak dokter. Ya. Ada yang lain? Izin bertanya, dokter. Oke, Krisna ya. Oke, dokter. Perkenalkan, saya Krisna Liantara, NIM 46. Saya izin bertanya terkait patofisiologi, dok. Jadi di patofisiologi sendiri, di faktor agresifnya ada tertulis reflux cairan empedu. Bagaimana reflux cairan empedu tersebut bisa menyebabkan yang namanya dispepsia, bahkan menyebabkan perdarahan saluran cerna, gitu. Dan kemudian terkait tata laksana, untuk tata laksana dispepsia sendiri ini kan dikonsumsi sebelum makan, tetapi saya pernah didiagnosis dispepsia, itu diberikan antasida dan ranitidin. Antasidanya diminum sebelum makan, tetapi ranitidinnya diminum setelah makan. Apa indikasi pengobatan dispepsia ini dikonsumsi setelah makan gitu? Oke, sekian dari saya. Terima kasih, dok. Ya. Ya, kalau pola makan kita tidak baik ya, katakanlah sering telat makan, bahkan puasa berkepanjangan, itu bisa menyebabkan refleks asam empedu sebetulnya ya. Gitu. Atau misalnya kita makan yang terlalu merangsang, minyak berlebih, lemak, itu juga memacu refleks asam empedu lebih banyak. Atau memang bawaan. Ada kelainan sphincter pada sphincter saluran empedunya ya. Nah, namanya juga asam empedu, itu juga akan mengganggu pH lambung. Nilainya harusnya kan tidak ada atau sedikit. Nah, kalau dia berlebih akan menimbulkan rangsangan juga terhadap respon asam lambung. Jadi sebetulnya asam lambung kita itu kan memiliki manfaat proteksi. Jadi kalau ada kuman, salmonella gitu, makanan kita tidak higienis masuk, maka dia dibunuh oleh asam lambung. Tapi kalau kemudian terjadi gangguan keseimbangan, agresif ini meningkat, volume sekresi asam lambungnya berlebih, itu justru merusak tubuh kita sendiri. Nah, kalau ada asam empedu masuk ke asam lambung kan juga ditafsirkan sebagai benda asing ya, yang harus dihilangkan atau dimusnahkan. Nah, itu yang menyebabkan terjadi juga efek bersama, ada asam empedu, ada asam lambung yang meningkat. Kenapa asam empedunya meningkat? Yaitu tadi, cairan empedu itu karena pola makan yang salah, terlalu merangsang, sering puasa berkepanjangan, atau memang ada kelainan. Obat-obat lambung umumnya lebih baik diberikan sebelum makan, karena dia kan lambung diperbaiki dulu, baru kemudian diberikan kerjaan mencerna. Walaupun diberikan setelah makan juga boleh, tetapi lebih baik sebelum makan. Ya, begitu. Sama kayak obat-obat TB paru kan sebaiknya diminum sekali sebelum makan saat perut kosong, sehingga penyerapannya lebih baik. Itu misalnya. Tapi kalau misalnya gangguan lambung gimana? Ya, mungkin akhirnya terpaksa makan dulu baru minum obat itu. Ya, tergantung banyak faktor tadi. Tapi kalau dari sisi farmakokinetik, itu lebih baik sebelum makan. Setengah jam sebelum makan, minum obat lambung, nanti lambungnya sudah kondisinya bagus, baru kita makan. Ya, sama kayak insulin prandial misalnya kan lebih baik injeksi sebelum makan. Tapi pada lansia misalnya
kadang-kadang labil ya, katanya mau makan, diambilin makan sesuai dengan porsi, ya makan suntik dulu. Setelah disuntik ngambul dia nggak mau makan, nah kan bahaya, hipoglikemia. Sehingga pada lansia misalnya pemberian insulin prandial boleh setelah makan. Biar kita tahu nih betul nggak makannya habis, jangan-jangan cuma separuh, kita turunkan dosisnya. Itu. Ada nenek kakek-kakek nih penggemar Liverpool misalnya atau MU gitu. Mau nonton buka konten sudah disuntik 10 unit gara-gara MU kalah 7-0, Liverpool ngamuk, dia nggak makan, nggak jadi makan, nangis-nangisnya kan sudah terlanjur masuk insulinnya, gimana caranya. Nah itu jadi lihat keadaan pasien gitu. Kalau bagus-bagus saja ya sarankan sesuai dengan farmakokinetik dari obat itu, lebih baik seperti itu ya. Oke, ada lagi? Sepertinya tidak nih Kak Dokter, mungkin bisa kita lanjutkan. Lanjut ya boleh. Iya Dokter. Oke, kita bicara soal disentri sekarang ya, lanjut. Jadi definisinya peradangan dan infeksi pada usus yang mengakibatkan diare mengandung darah atau lendir. Jadi disentri itu syaratnya BAB-nya cair, ada darah, ada lendir gitu. Kalau cuma cair saja mungkin bukan karena disentri. Diare iya tapi bukan disentri. Lanjut. Ada dua, yaitu basiler, sebab penyebabnya adalah Shigella ya. Shigellosis, disentri basiler atau Shigellosis yang disebabkan oleh infeksi bakteri Shigella. Disentri amoeba atau amoebiasis disebabkan karena Entamoeba histolytica. Lanjut. Onsetnya itu gejala dapat muncul bahkan sehari atau 3 hari setelah terinfeksi. Sekarang ini kan feko oral ya, makanan yang mengandung kontaminan, dalam hal ini Shigella maupun amoeba, Entamoeba histolytica. Tapi pada beberapa orang gejalanya membutuhkan waktu yang lebih lama untuk muncul, terutama amoeba. Disentri amoeba biasanya bahkan tidak menimbulkan gejala, tidak hanya lama, tapi dia juga cuma sebagai karier saja gitu ya. Di ususnya ada amoeba, tapi dia tidak mengeluh diare. Tetapi pada beberapa kasus dia akan muncul kemudian setelah 2-4 minggu. Bisa juga simptomatik karier tadi. Ya, jadi kita akan pahami bahwa gejala-gejala penyakit itu sering sekali spektrumnya luas. Walaupun dia halusnya sama. Disentri misalnya ada yang gejalanya berat, terutama pada basiler ya, pada Shigellosis. Kemudian dia bahkan tenang-tenang aja, kronik atau asimptomatik karier pada amoeba. Kecuali kecuali diare karena kolera, nah itu cenderung berat ya. Tuh. Berat dan mengancam jiwa. Lanjut. Gejalanya apa? BAB cair atau diare dengan kram perut, nyeri. Jadi kalau disentri itu pasti nyeri perut. Kalau ambien tidak. Ya. Kalau kanker nyeri perut. Dan itu lama. Kalau disentri ya hilang diarenya, nyerinya hilang. Kemudian karena dia infeksi ada demam, mual muntah jarang. Nah ini yang sering darah atau lendir pada diare dan penurunan berat badan kalau dia cenderung kronik misalnya ya. Mirip dengan kolitis atau keganasan kolorektal. Lanjut. Apa komplikasinya? Dehidrasi tentu saja. Ya semua diare menimbulkan dehidrasi. Pada kasus disentri amoeba seringkali kemudian ada penyebaran parasit dari usus melalui vena hepatika menuju ke hati menimbulkan abses hati. Sehingga kalau kita jumpa pasien demam, nyeri ulu hati atau perut kanan atas, setelah di USG ditemukan abses hati, pertanyaan yang penting kita tanyakan adalah apakah pasien pernah mengalami penyakit diare karena disentri. Oh ya, bulan lalu atau 2 bulan lalu saya disentri parah gitu. Berobat di puskesmas saja, dikasih obat seminggu, tapi saya minum cuma 4 hari karena udah sembuh, saya hentikan. Nah, akibatnya bisa terjadi eradikasi yang tidak sempurna, sehingga kemudian
kuman itu atau parasit itu menyebar secara hematogen melalui vena hepatika ke liver. Terjadilah abses hati. Bisa juga terjadi post infectious arthritis, jadi nyeri sendi akibat antibodi yang dihasilkan oleh tubuh saat melawan antigen dari Shigella terutama. Gejalanya meliputi nyeri sendi, peradangan, dan kekakuan. Jadi jangan lupa, tubuh kita akan selalu memproduksi antibodi untuk melawan antigen. Ya, antigen itu bisa dari kuman, ya, bisa dari alergen dan sebagainya. Kemudian sindrom uremik hemolitik, yaitu komplikasi yang jarang dari infeksi Shigella. Ini lebih banyak karena penyebab lain, nanti kita lihat ya. Sindrom uremik hemolitik ini lebih sering disebabkan karena amuba entamuba histolytica ya. Lanjut. Bagaimana diagnosisnya? Seperti selalu kita tekankan bahwa seorang dokter itu adalah klinisi, maka yang utama adalah anamnesis dan pemeriksaan fisik. Anamnesis ya diare, darah cair, berak cair, ada darah nanah, kemudian nyeri perut. Pemeriksaan fisik tidak khas ya, tetapi kalau syok misalnya kan tekanan darah turun, nadi cepat, panas tubuh meningkat gitu. Penunyangnya ini yang penting kalau untuk diagnosis. Pemeriksaan sampel feses pengidap agar penyebab diketahui. Ya, kalau misalnya pasien diare, itu yang paling penting kita ambil ya sampel fesesnya untuk diperiksa. Atau nyeri kencing itu ya paling penting diambil kencingnya untuk dicek gitu. Nanti akan kelihatan apakah ini karena entamoeba histolytica atau karena Shigella basiler ya. Pemeriksaan sampel darah dan USG perut. Jika didapatkan komplikasi di amuba berusaha abses hati seperti tadi itu. Pemeriksaan kolonoskopi untuk mengetahui kondisi usus besar, apakah ini karena murni cuman enterokolitis atau memang kolitis, penyakit peradangan atau keganasan atau satu lagi hemoroid ya. Lanjut. Nah, ini diagnosa bandingnya kolitis atau keganasan kolorektal. Lanjut. Nah, ini ya tata laksananya selalu kalau diare itu rehidrasi, cairan yang cukup baik oral maupun intravena, kemudian simptomatik anti nyeri, anti demam maupun anti mual. Antibiotika untuk shigellosis atau disentri basiler pilihannya ciprofloxacin, sementara untuk amoebiasis adalah metronidazole. Ya. Nah, itu tadi. Jadi kalau diberikan obat 7-10 hari itu harus diikuti, jangan dipotong-potong biar tidak menimbulkan komplikasi lain seperti abses amuba tadi. Lanjut. Ya. Kalau ini kalian mau diskusi juga silakan. Baik, mungkin bisa dilanjutkan terlebih dahulu ya dokter. Ya, boleh. Ya, lanjut. Demam tifoid, silakan. Demam tifoid memiliki sinonim demam tifus atau enteric fever ya, yang kita sering sebut dengan penyakit tipes itu ya. Nah, batasannya adalah infeksi akut yang ditandai oleh adanya bakteremia yang lama, disusul oleh febris yang tinggi, disertai keluhan gangguan perut. Penyebabnya adalah salmonella. Lanjut. Penyebabnya adalah strain salmonella typhi maupun paratyphi ABC. Kalau strain typhi biasanya menyebabkan sembelit, kalau paratyphi diare gejalanya. Ya, sama-sama di saluran cerna ya. Penularannya langsung maupun tidak langsung lewat air atau makanan yang terkontaminasi. Jadi sama dengan diare tadi, ini adalah feko oral ya, langsung misalnya tukang masak, food handler yang
karier, jadi di tangannya itu terkontaminasi kuman salmonella karena dia membersihkan anusnya gitu ya, tidak bersih, mencuci, kemudian dia menyiapkan makanan untuk di hotel misalnya atau di kantin. Nah, itu bisa menyebabkan sumber penularan langsung atau oleh vektor lalat ya. Misalnya ada lalat yang hinggap di muntahan atau kotoran anak-anak yang buang air atau buang muntahan ya, misalnya dari eh, apa namanya yang untuk ini tuh celana itu untuk anak-anak itu apa namanya? Pampers, dokter. Oh, pampers ya, dia diare di pampersnya, kemudian ditaruh di bak sampah, tidak sengaja diambil anjing itu misalnya, kemudian ada lalat, padahal itu pasien tifoid, nah itu masuk ke rumah kita, hinggap di makanan, nah itu bisa terkontaminasi. Makanya kita harus nutup makanan di rumah ya, tidak boleh terbuka. Itu bisa ya. Salmonella tahan suhu dingin sehingga bisa menular lewat es krim sama lembab, makanya itu. Jadi salah satu yang membuat kuman itu bisa tumbuh lama kan kelembaban tinggi, ya kan. Kemudian suhu dingin. Kenapa kita perlu untuk paparan sinar matahari langsung yang cukup? Karena dia bisa membunuh kuman secara langsung. Air sabun juga bisa membunuh kuman ya. Ya, kita tahu misalnya kalau orang TB paru gitu, dia kamarnya harus terpapar sinar matahari karena kuman TB kalau masuk sela-sela apa namanya bawah tempat tidur, apalagi dasarnya masih batako atau tanah, nah itu akan lama sekali dia menimbulkan sumber penularan. Kalau ada sinar matahari masuk, kuman-kuman tadi termasuk salmonella, dia cepat akan mati ya atau inaktif. Lanjut. Sumber penularannya ya penderita tifoid itu sendiri, penderita yang definisinya baru sembuh dari demam tifoid dalam 1 bulan. Bisa lewat urin, feses, atau muntahan. Jadi seorang penderita tifoid yang sudah sembuh itu dalam 1 bulan itu masih bisa mengekskresi ya salmonella baik dari urin, feses, atau muntahannya. Walaupun dia sudah tidak virulen, tidak infeksius terhadap sendiri, tapi mikrobakterial ini bisa menjadi agent terhadap inang yang lain. Kalau inang yang lain daya tahan tubuhnya sedang turun. Karier, yang dimaksud karier, seseorang yang tidak sakit tapi dalam tubuhnya ada kuman salmonella dan bisa menularkan ya. Jadi ada 3 kelompok, konvalesen, ini sampai 6 bulan masih mengekspresi kuman salmonella semenjak dia sembuh. Kemudian kronik sampai setahun atau bertahan lama dalam kandungan empedu dan pelvis renalis ya. Jadi seseorang kenapa sering melapor, saya sering kena tifus gitu. Dulu pernah kena tifus 6 bulan lalu, sekarang kok kumat lagi. Itu karena bertahan lama dalam kandungan empedu dan pelvis renalis dari kuman salmonella ini. Sehingga kenapa selalu ditekankan pada pasien yang memperoleh antibiotika itu harus durasinya cukup dan dosisnya cukup agar tereradikasi dengan sempurna, tidak ada sisa atau resisten atau seperti ini. Masih ada yang tidak tereradikasi dan bersembunyi di kandung empedu atau pelvis renalis. Itulah kenapa dia cara untuk mengecek seseorang ini karier apa tidak dicek dari fesesnya atau swab anusnya ya, rectal swab. Lanjut. Nah, ini patofisiologinya. Jadi kuman salmonella itu baik TB maupun para TB ada dalam makanan minuman, kemudian kita konsumsi secara tidak sengaja, lolos dari lambung ke usus. Harusnya sih di lambung dibunuh oleh asam lambung kita ya. Tapi karena mungkin terlalu sering minum obat lambung, obat MAH menyebabkan asam lambungnya terlalu sedikit. Akibatnya kuman-kuman ini lolos sampai ke usus, sampailah di kelenjar getah bening yang namanya plaques dari Peyer's. Di sana dia bermultiplikasi, jumlah yang cukup, kemudian masuk ke saluran limfe dan darah. Kembali ke dalam darah. Jumlahnya masih sedikit dan ini belum memberi keluhan apa-apa ini. Proses ini yang terjadi dalam beberapa hari sampai 1 minggu ini belum menimbulkan gejala. Tetapi sudah terjadi suatu peningkatan replikasi jumlah virus.
Setelah jumlahnya bertambah banyak, dia masuk ke saluran limfe dan kembali ke darah. Nah, dari darah dia masuk ke organ-organ retikuloendotelial system, ya, seperti liver, limpa. Nah, sebetulnya di tempat itu dia tubuh berusaha untuk memusnahkan, memakan di fagositosis, ya. Tetapi dia rupanya kalah tubuh kita, jumlah mereka tetap banyak dan melakukan multiplikasi yang kedua. Nah, masuklah ke sirkulasi lagi. Disinilah terjadi gejala demam, ya, bakterimia, dan menimbulkan manifestasi klinis seperti demam, nyeri kepala, gangguan saluran cerna, nyeri sendi, gitu. Nah, di mana predileksi organnya yaitu di kandungan empedu, usus halus, organ-organ retikuloendotelial system seperti limpa, hati, kelenjar limfe, dan sumsum tulang. Ya, makanya untuk demam tifoid itu bisa akan menjadi lama karena dia bersembunyi di kandungan empedu maupun di pelvis renalis, ya. Lanjut. Gejala dan tanda. Ini penting sebagai seorang klinisi. Masa inkubasi itu 10 sampai 14 hari. Sekarang kita makan makanan yang terkontaminasi, maka setelah seminggu baru muncul gejala atau 2 minggu. Gejala demam yang pertama, ya, karena dalam 1 minggu pertama itu belum memberikan gejala apa. Setelah adanya bakterimia yang kedua lah baru terjadi gejala demam. Konsep penyakitnya 2 sampai 4 minggu. Ada kuliah tentang demam. Jadi dia itu setelah naik bertangga setiap ladder pattern ini dalam minggu pertama, setelah itu dia menetap tinggi. Umumnya dia akan sembuh karena pengobatan, tapi kalau yang ditulis ini adalah natural course-nya, perjalanan alamiahnya. Jadi kalau tidak diobati dia akan menetap tinggi, atau diobati tapi tidak adekuat, atau imunitas pasien kurang, terjadilah dalam minggu kedua demamnya menetap tinggi, dan itu bisa memberikan komplikasi ke otak, misalnya tifoid toksik atau ke perforasi dari ilium usus kecilnya. Terjadi perforasi peritonitis generalisata yang mengancam jiwa. Tifoid toksik yang ke otak juga mengancam jiwa. Keluhan yang ditunjukkan adalah saluran cerna, bisa konstipasi, bisa diare, bisa kembung. Nah, konstipasi ini umumnya karena Salmonella typhi, sementara diare Salmonella paratyphi. Kemudian bradikadi relatif, yaitu peningkatan frekuensi nadi tak sebanding dengan peningkatan suhu tubuh. Jadi harusnya kalau suhu tubuhnya 39, nadinya 110 kali atau 120 kali, oh ini kok cuma 95 kali gitu misalnya. Nah, itu khas ditemukan pada penyakit demam tifoid. Apa sebabnya? Sampai saat ini belum diketahui secara pasti, tetapi ada banyak hipotesis. Dikatakan karena toksin daripada demam tifoid itu mengganggu aritmia, mengganggu ritme, ya, daripada jantung yang mengganggu melalui kontraktilitas dari miokard, ya. Kemudian yang paling khas adalah lidah tifus, yaitu ciri khasnya disuruh menjulurkan lidah, warnanya putih kotor, ya, kelabu, di atasnya, kemudian di sampingnya hiperemi dan tremor, ya. Saat menjulurkan lidah, lidahnya tidak bisa diam begini, tapi agak bergetar. Jadi di permukaannya putih kelabu atau kotor, di samping-sampingnya, pinggir-pinggirnya mengalami hiperemi. Beberapa kasus didapatkan pembesaran hati dan limpa karena seperti patofisiologi tadi, predileksi dari kuman Salmonella adalah keres tadi, retikuloendotelial system tadi, limpa di sana dipuling, disekwestrasi, ya, dikumpulkan untuk dibunuh gitu, ya, kemudian sehingga menimbulkan hiperplasia. Roseola tifosa itu ada warna kemerahan, tetapi saya sendiri tidak pernah menemukan, ya, mungkin kasus yang sangat jarang gitu, ya, di sekitar dada, ya. Lanjut.
Diagnosisnya gejala dan tanda, jadi gejala demam, kemudian tanda-tanda tadi lidah kotor, bradikardie relatif. Kemudian untuk labnya kita lakukan tes Widal. Ya, tes Widal, tes antibody ini yang digunakan adalah titer O sebagai IgM-nya. Kalau titer H itu adalah riwayat infeksi, sehingga kita gunakan titer O. Nah, biakan kuman dalam darah, urin, feses, sumsum tulang, ya, di mana dia bisa menetap dalam waktu yang lama, itu bisa kita gunakan untuk tes biakan kuman. Ini yang disebutkan tadi komplikasi perdarahan usus, perforasi, terjadi peritonitis dan tifoid toksik kotak. Lanjut. Pengobatan non farmakologi pasien-pasien tifoid karena site infeksinya adalah di usus, maka disarankan tirah baring. Mobilisasinya bertahap, kemudian dietnya tidak selalu harus bubur saring. Kalau ada meteorismus, perut kembung, nah silakan bubur saring. Tapi kalau tanpa meteorismus, boleh bubur biasa, yang penting rendah serat. Antibiotika yang digunakan chloramphenicol ini masih bisa digunakan saat ini, tetapi kesulitannya dia harus memberikan dosis yang besar dan waktu yang lama. Sementara obat-obat yang lebih baru seperti golongan cephalosporin generasi 3 cukup 3 hari, dosis tunggal 3 gram, quinolone cukup dosis tunggal 1 kali sehari selama 5 hari. Yang lain-lain berikan symptomatic treatment seperti anti demam, anti mual. Ya. Lanjut. Habis ya? Oh ya, silakan ada yang diskusi? Karena setelah ini masih ada lagi satu ya, Sri ya. Iya, lagi satu dokter, mungkin bisa kita lanjutkan terlebih Ya, dahulu, silakan. dokter. Ya. Oke, kita lanjutkan ya. Keracunan makanan adalah kondisi yang ditandai dengan munculnya mual, muntah, atau diare setelah mengkonsumsi makanan yang telah terkontaminasi. Ya, kontaminasi tersebut dapat disebabkan oleh kuman atau racun yang masuk ke dalam makanan. Next. Gejala yang muncul akibat keracunan makanan bervariasi tergantung pada zat yang mengkontaminasi. Bisa diare, mual, muntah, kram perut, sakit perut, melilit, dan sakit kepala. Ya, lanjut. Makanan yang telah terkontaminasi bisa disebabkan karena kuman, seperti tadi bakteri salmonella atau racun, misalnya telur atau seafood yang mentah itu mengandung makanan yang menimbulkan efek toksik pada tubuh ya. Jadi kenapa telur atau seafood itu sebaiknya dimasak? Kalau ada asumsi telur mentah itu memiliki zat gizi lebih tinggi, itu menurut saya keliru, karena sudah diteliti oleh Prof. Aryo dulu, baik telur yang mentah maupun yang matang itu memiliki zat gizi yang sama. Cuman kelebihannya yang matang itu tentu bisa terhindar dari racun ya, karena dengan memasak itu
cenderung apa namanya mikroba itu bisa baik parasit mungkin ya, itu dengan pemanasan itu bisa terbunuh dia. Sementara kita sendiri kan yang penting zat nutrisi dari makanan utama itu baik telur maupun seafood itu masih memiliki kandungan nutrisi yang baik. Seafood entah itu ya ikan, kemudian udang, cumi. Dalam penelitian setelah dimasak toh dia kandungan nutrisinya tetap baik. Sementara mikroorganisme yang menempel pada makanan-makanan tersebut bisa dibunuh. Sebab itu yang sering menimbulkan gangguan kesehatan. Kemudian bisa juga buah dan sayuran yang kotor atau tidak dicuci dengan baik. Tanaman beracun juga ada ya. Jadi pengalaman-pengalaman sebetulnya dulu kita tidak tahu makanan yang kita konsumsi saat ini itu baik dan bergizi. Tetapi ini kan berkat coba-coba orang zaman dulu untuk memakan makanan atau sayur atau buah yang ada dari alam. Nah, kemudian baru tahu bahwa ini baik, ini aman, sementara masih ada yang tidak disarankan karena beracun misalnya. Kan masih banyak yang demikian, sehingga kita tidak disarankan untuk mengkonsumsi. Begitu juga pengolahan makanan beku yang tidak benar. Nah, seperti tadi, kuman salmonella itu di suhu dingin bisa berbulan-bulan, bertahun-tahun, bahkan selamanya. Nah, kalau sekarang pengolahan makanan beku ini tidak baik, tentu kuman-kuman tadi itulah yang kemudian bisa kita ikut konsumsi. Seperti salmonella tadi yang disebutkan. Begitu juga kuman-kuman yang lain, dia akan bertahan hidup lama, terutama mikroorganisme bersel 1, jasa dernik itu kalau dalam keadaan dingin atau beku dia akan bisa bertahan lama. Oke, lanjut. Bagaimana mendiagnosis? Seperti tadi selalu anamnesis dan pemeriksaan fisik. Anamnesisnya dari riwayat mengkonsumsi apa sebelum dia mengalami mual muntah atau diare. Atau bahkan kesadaran menurun misalnya. Atau komplikasi yang lain seperti gagal ginjal. Atau kesadaran menurun seperti salah mengkonsumsi minuman keras yang mengandung metanol misalnya. Nah itu kan harus dianamnesis secara baik. Apalagi dia mengalaminya bersama-sama misalnya. Sama-sama. Satu kelompok begitu sekian orang minum bersama, ada 4 orang mengalami penurunan kesadaran, kejang-kejang atau sesak napas. Nah setelah dicek ternyata ada minum keras oplosan atau metanol. Pemeriksaan fisik tidak khas, kalau dia mengalami syok ya akral dingin, tekanan darah turun, nadi cepat. Kemudian penting sekali untuk kita melakukan pemeriksaan sampel atau muntahan diare ya. Jadi kayak kemarin misalnya senior kalian ikut membantu RSUD menangani kasus keracunan makanan di sebuah SMP. Itu kan banyak sekali. Nah sebetulnya itu harus diambil sampel muntahan dan kalau diare fesesnya. Karena kita harus pastikan ini penyebabnya apa. Sehingga bisa dilakukan studi epidemiologis dan bisa rekomendasi agar berikutnya tidak terjadi hal yang sama. Jadi begitu, kalau untuk kejadian 1 orang mungkin tidak, tapi kalau keracunan yang bersifat massal sebaiknya diambil sampel muntahan diare. Karena bisa juga ada motif-motif non medis seperti kesengajaan, persaingan bisnis. Nah itu perlu dicek karena bisa saja nanti berurusan dengan aspek hukum. Lanjut. Ya. Komplikasinya yang paling sering adalah dehidrasi tentu saja ya. Karena namanya juga muntah mencret atau muntaber, kehilangan cairan. Ini yang saya sebut tadi, ada suatu keadaan SHU atau sindrom hemolitik uremik yang paling sering karena E. coli. Bisa juga karena Shigella, tetapi lebih sering karena E. coli. Jadi suatu gejala keracunan makanan yang mengandung E. coli mengakibatkan suatu komplikasi pecahnya sel darah merah dan rusaknya bagian dalam dinding pembuluh darah yang disebabkan oleh bakteri ini. Nah, ini termasuk komplikasi daripada keracunan makanan yang mengancam.
Ya, mungkin sama dengan dehidrasi tadi, jika dehidrasi sedang berat. Kalau dehidrasi ringan kan tidak terlalu. Tetapi ada juga yang menimbulkan komplikasi berat, gangguan sistem organ penting yaitu gagal ginjal. Kalau dia dehidrasi berat atau kalau langsung menyebabkan suatu kerusakan interstisial daripada ginjal, misalnya kasus yang jarang ya, jengkol ya, kerusakan keracunan jengkol, atau seperti yang saya sebutkan tadi, toksisitas akibat metanol yang tidak diketahui karena yang bersangkutan atau kelompok itu minum arak oplosan. Sebetulnya kalau minuman keras beralkohol yang sudah mendapat izin itu aman ya karena kandungannya etanol, tetapi sering sekali disalahgunakan oleh segelintir orang menggunakan zat industri yang namanya metanol itu untuk dicampur di minuman keras. Nah, itu sebetulnya tidak layak konsumsi karena bukan untuk dikonsumsi memang, tetapi untuk aktivitas atau kebutuhan industri. Sehingga terjadilah asidosis metabolik pada tubuh yang memerlukan penanganan gagal ginjal. Ya, lanjut. Jadi tata laksananya dehidrasi, kalau syok tadi dehidrasi, kemudian terapi asimptomatik untuk mual, untuk demam. Kalau misalnya ternyata ada akibat keracunan kuman, kontaminasi itu adalah kuman menyebabkan infeksi saluran cerna, ya perlu antibiotika. Nah, terapi suportifnya seperti tadi bisa dialisis, yaitu keracunan jengkol atau metanol ya. Dalam hal ini terapi dialisis ini bersifat suportif, tidak terus-menerus atau reguler, hanya dilakukan sekali dua kali untuk menurunkan racun di dalam tubuh sehingga tidak mengganggu sistem organ dalam tubuh. Lanjut. Nah, saya rasa ini yang terakhir ya kalau tidak salah, gastroenteritis. Jadi didefinisikan sebagai keadaan di mana feses hasil dari buang air besar yang lebih cair atau setengah cair dari yang umumnya dari BAB biasa. Dalam hal ini juga karena kandungan air lebih banyak. Ya. Jadi gastroenteritis atau GE atau diare itu ya BAB cair. Ya. Itu dari sisi konsistensi feses. Kemudian dari sisi frekuensi itu lebih frekuen, lebih sering. Kalau kita dalam definisi normal, BAB itu normalnya sekali dalam sehari atau dua kali bisa paling banyak, atau paling lambat dalam 2 hari sekali. Sekali dalam 2 hari itu masih normal, sekali dalam sehari atau 2 kali dalam sehari normal. Tetapi kalau sudah 3 kali atau lebih dalam sehari, dalam waktu kurang dari 14 hari itu disebut gastroenteritis akut atau GA atau diare. Di sini dikasih batasan 2 minggu ya. Kalau lebih dari 2 minggu masih diare, nah itu sudah masuk ke diare kronik. Karena antara akut dan kronik akan ada perbedaan sebab dan terapi. Ya, umumnya disertai dengan beberapa gangguan saluran cerna seperti disertai dengan beberapa gejala gangguan saluran cerna selain diare, mual, muntah, nyeri perut, kadang-kadang disertai demam ya kalau dasarnya infeksi. Lanjut. Ya. Penyebabnya bisa infeksi, non infeksi. Infeksi itu bisa virus, bisa bakteri, bisa parasit ya. Virus, rotavirus paling banyak ya, paling sering pada anak-anak terutama. Ini tidak perlu diobati, cukup dengan rehidrasi aja akan sembuh. Bakteri bisa salmonella, bisa E. coli. E. coli ini sering menimbulkan hemolytic uremic syndrome, kalau salmonella ya demam tifoid. Kalau parasit seperti tadi, kalau dia Entamoeba histolytica bisa menimbulkan amoebiasis. Kalau Cryptosporidium cenderung akan menjadi diare kronik. Dan kalau dia Shigella menimbulkan disenteri basiler. Kalau non infeksi ya sebabnya makanan dan minuman yang terkontaminasi racun misalnya ya, yang tidak sehat, yang terkotor, pengolahannya tidak baik, mentah dan sebagainya. Atau air yang tidak dimasak. Obat-obat tertentu juga bisa menimbulkan keracunan seperti antibiotika, antacid atau obat
kemoterapi. Logam berat seperti timbal, arsen, atau merkuri. Ini sepertinya jarang kita jumpai, tapi pada beberapa industri bisa saja hal ini terjadi. Ya, jadi pegawainya mengalami mual muntah, kemudian diare, ternyata penyebabnya bukan infeksi, bukan salah makan, tapi karena logam berat. Gitu. Atau pasien perlu antibiotika, setelah minum antibiotika dia diare. Atau kemoterapi, setelah itu menimbulkan mual muntah dan diare. Ya, itu karena efek samping obat. Lanjut. Gejalanya apa? Kram perut, mual muntah, suhu badan bisa meningkat, sakit kepala, nyeri sendi, otot, demam, nafsu makan menurun, berat badan bisa menurun kalau lebih dari seminggu atau 10 hari diarenya, nafsu makan berkurang, dan tentu saja BAB cair ya, bisa mengandung darah atau lendir atau warna kehijauan kalau misalnya akibat gangguan saluran cerna ini merangsang terjadinya sekresi asam empedu ya. Cairan empedu itu menimbulkan warna kehijauan. Lanjut. Bagaimana pemeriksaan fisiknya? Jadi lihat keadaan umum, apakah pasien keadaan umum baik, sakit sedang atau berat, gitu ya. Kalau dehidrasi ringan atau tanpa dehidrasi biasanya keadaan umum baik. Kalau dehidrasi sedang, ya keadaan umum sedang. Kalau berat, ya keadaan umum berat. Nanti akan dikonfirmasi dengan tanda vital, tekanan darah, nadi, respirasi rate, suhu tubuh. Kalau tekanan darah nadi itu langsung berkorelasi dengan keadaan dehidrasi atau syok, sementara kalau peningkatan respirasi bisa berhubungan dengan keadaan asidosis, misalnya kalau pasien mengalami syok yang lama, atau seperti tadi pada kasus keracunan makanan mengalami asidosis metabolik karena metanol misalnya, jadi respirasi rate-nya meningkat. Kalau disertai infeksi ya tentu temperatur tubuhnya meningkat. Tanda-tanda dehidrasi ya mata cowong, mulut kering, turgor kulit menurun, akral dingin, atau yang lebih jauh lagi pasien bisa mengalami penurunan produksi urin atau sama sekali tidak kencing atau anuri. Lanjut. Nah, ini sebetulnya tabel yang baik dijadikan dasar untuk mengkelompokkan, karena setiap kita membuat diagnosis diare itu atau gastroenteritis itu harus disertai derajat dehidrasi. Tanpa dehidrasi ringan, sedang, atau berat. Nah, kalau berat pasti rawat inap, kalau tanpa pasti rawat jalan, kalau ringan sedang tergantung penyerta yang lain. Jadi yang dilihat adalah keadaan umum, bagaimana mata, keinginan untuk minum, dan turgor. Ya, anggaplah kalau berat, keadaan umum, lesu, lunglai, tidak sadar bahkan seperti tadi ya. Kemudian mata cekung, tercowong, tidak kepingin minum karena kesadaran sudah menurun, ya turgor menurun ya. Jadi dari 1, 2, 3, 4 ini syaratnya bila terdapat 2 atau tanda atau lebih. Ya, gitu. Lanjut. Nah ini skor yang cukup praktis ditemukan oleh Dr. Dalbiono. Ya, ini masih kita gunakan saat ini karena untuk menilai dehidrasi itu selain yang tadi bisa juga gunakan ini scoring. Kemudian di sini dibuatkan juga dari skor ini adalah kebutuhan cairan. Nah, kebutuhan cairan adalah skor dibagi 15 kali 10% kali berapa kali liter. Jadi di sana diketahui. Bila skor kurang dari 3, tidak ada syok, maka hanya diberikan cairan per oral. Bila skor lebih atau sama dengan 3 disertai syok, diberikan cairan per intravena. Nah, yang nomor 2 inilah dibuatkan rumus kebutuhan cairan. Pemberian cairan dehidrasi terbagi atas. Nah, ini step-stepnya 2 jam pertama, 1 jam berikutnya, kemudian maintenance. Oke, jadi ini panduan yang cukup baik. Kalian boleh digunakan saat nanti jaga di IGD untuk pasien dewasa ya, Dalbiono. Untuk pasien anak-anak saya rasa ada referensinya juga, ada panduan praktisnya juga. Oke, lanjut. Apa komplikasinya? Ya dehidrasi, bahkan kalau berat sampai akut kidney injury, gagal ginjal akut. Kemudian kalau gangguan elektrolit akibat dehidrasi bisa kejang-kejang, kemudian
Kalau diare lama dan nutrisinya kurang bisa mengalami malnutrisi. Lanjut. Bagaimana tata laksananya rehidrasi? Bagaimana cara rehidrasinya seperti rumus tadi, cara pemberian step-stepnya seperti itu. Yang lain terapi anti mual, kemudian anti demam, anti nyeri, dan anti diare. Ingat, anti diare tidak kita berikan apabila diarenya itu ada darah nanah. Misalnya pada disentri sebaiknya tidak memberikan anti diare. Anti diare kita berikan pada kasus-kasus diare karena virus atau salah makan yang menyebabkan watery diare atau diare masif yang isinya hanya air saja. Terapi kausal kalau misalnya ada dugaan infeksi, demam, BAB-nya mengandung lendir, nah itu atau cek feses lengkapnya ada bakteri atau ada sel darah putih meningkat, boleh diberikan antibiotika. Antibiotikanya apa ya tergantung seperti tadi, apakah curigaan disentri basiler, disentri amuba, atau apa namanya E. coli gitu kan, tergantung itu. Kemudian kalau apa namanya sebabnya salah makan, misalnya keracunan, intoksikasi, itu dilakukan kebah lambung. Kalau dia mengalami akut kidney injury yang memerlukan dialisis, kita lakukan cuci darah untuk support ya, bukan untuk reguler. Lanjut. Ya, saya rasa sudah ini ya. Silakan teman-teman. Adik kalau mau bertanya silakan. Izin bertanya, dokter. Ya. Silakan. Baik, dok. Ya, terima kasih, dok. Sebelumnya perkenalkan saya Dia, dok. Izin bertanya terkait penjelasan diare tadi. Mengapa kita tidak bisa memberikan anti diare pada pasien yang diarenya itu keluar darah seperti itu, dok? Lalu alternatif apa yang bisa kita berikan, dok? Terima kasih. Iya. Jadi hati-hati memberikan anti diare pada diare yang kategorinya enterokolitis ya, inflamatori diare, misalnya karena disentri amuba atau basiler, karena entamoeba histolytica atau karena shigella. Karena kalau hal ini yang terjadi, maka menyebabkan penumpukan mikroorganisme di dalam usus besar. Jadi sebetulnya diare itu adalah respon alamiah tubuh untuk mengeluarkan sesuatu yang tidak baik dalam tubuh. Ini mirip misalnya kalau kamu salah makan, muntah. Tujuannya adalah untuk mengeluarkan sesuatu itu yang tidak baik dalam tubuh, biar tidak mengganggu tubuh. Atau kalau kamu kemasukan sesuatu ke hidung, ke tenggorokan, pasti akan bersin atau batuk. Tujuannya untuk mengeluarkan. Nah, sekarang kalau misalnya diare karena mikroorganisme yang tidak baik, yang berbahaya, nah kita harus berikan kesempatan tubuh untuk mengeluarkan, tidak boleh kita tahan. Ya, justru akan bisa menimbulkan infeksi yang lebih lama dan kerusakan dinding usus besar yang lebih berat. Sehingga yang paling penting di terapi adalah kausanya, antibiotika tadi, antimikrobial tadi. Kalau dia sigilosis ya diberikan golongan ciprofloxacin misalnya, quinolone. Kalau dia amuba ya golongan metronidazole. Yang penting dari semua itu adalah rehidrasi, pemberian cairan yang cukup dan nutrisi. Jadi yang berbahaya bagi seorang pasien diare itu kan dehidrasi, gagal ginjal dan bisa meninggal. Sehingga berikanlah rehidrasi yang secukupnya. Berapa dikasih ya itu sudah dibuatkan perhitungannya oleh Daldiono. Bisa oral, bisa intravena. Dan jangan lupa yang mengandung elektrolit. Misalnya kalau kalian punya pasien diare rawat jalan, selain disuruh minum air biasa, juga disarankan yang mengandung elektrolit seperti air kelapa. Atau minuman kemasan yang mengandung elektrolit. Pasti tahu yang mana itu. Suruh minum. Gitu. Jadi tidak perlu buru-buru memberikan anti diare. Kecuali diarenya itu watery to, air, karena dia salah makan, salah minum. Kemudian setiap makan minum diare lagi, keluar lagi, kandungannya hanya air saja, nah itu boleh diberikan anti diare untuk memperbaiki penyerapan ususnya. Itu ya, Komang ya. Oke, terima kasih banyak, dokter. Yuk.
Ada lagi? Izin bertanya, Izin dokter. bertanya, dokter. Ya, silakan. Baik dokter, perkenalkan nama saya Pandika Ditya Kusuma dengan 2 digit yang terakhir 02. Saya izin bertanya dokter terkait dengan demam tifoid. Tadi disebutkan bahwasannya demam tifoid ini cenderung terjadinya rekurensi jika pasien itu tidak mengonsumsi antibiotiknya sesuai dengan dosis yang diberikan. Nah, jika sudah terlanjur terjadinya resistensi pada pasien dengan demam tifoid, apakah terdapat tata laksana lain dok agar pasien dengan demam tifoid ini tidak terjadi rekurensi di kemudian hari? Mungkin sekian dokter, terima kasih. Ya, problem kita saat ini adalah kekebalan kuman terhadap antibiotika. Ini ancaman yang sangat serius ya, sehingga kita semua, baik dokter maupun pasien, masyarakat harus paham betul bahwa sekali minum antibiotika harus jumlahnya cukup dan durasinya harus cukup. Tidak ada istilah kalau perlu kalau obat antibiotika. Beda dengan anti nyeri atau obat anti alergi misalnya. Kalau sudah keluhannya membaik, obat bisa dihentikan. Tapi kalau yang namanya antibiotika, dia harus dosisnya sesuai dan lama pemberiannya mencukupi. Nah, kalau sudah resisten, tentu kita harus memilih jenis antibiotika yang lain. Yang kita duga secara empirik tidak kebal oleh kuman yang bersangkutan, oleh kuman pasien yang bersangkutan. Tetapi jauh lebih penting dari itu, apabila fasilitas kita baik kan harus tes kultur dulu. Ya kan, tes kultur untuk menemukan kekebalan kuman dan kepekaan, resistensi dan sensitivitas. Jadi kalau pasien demam tifoid ini dirawat inap, kita ambil darahnya kemudian lakukan tes kultur. Nah, selama dilakukan tes kultur untuk mendapatkan kepekaan kuman dan sensitivitas antibiotika yang diperlukan, berikan terapi empirik dulu. Nah, itu keadaan negara kita tidak ideal ya, tidak baik. Negara-negara maju selalu diambil sampel darah untuk tes kultur untuk menemukan resistensi dan mendapatkan antibiotika yang sensitif sebelum diberikan antibiotika empirik. Jadi dites dulu kulturnya. Nah, sehingga hasilnya bisa akurat. Sementara kalau di tempat kita, pasien sudah tidak teratasi dengan tidak teratasi dengan antibiotika lini pertama, kedua, empirik, baru kita tes. Nah, ini kan menyebabkan hasilnya bisa negatif palsu, gitu, karena sudah begitu banyak antibiotika diberikan. Jadi jawabannya harus dikultur. Nah, sebelum menunggu kultur, berikan empirik antibiotika lain yang beda golongan, tetapi masih memiliki referensi sebagai indikasi untuk pemberian secara empiris. Ya, gitu. Oke, silakan. Baik dokter, terima kasih atas jawabannya dok. Izin bertanya, dokter. Ya, silakan. Ya, perkenalkan saya KDD Soekarma, dokter. Izin bertanya. Ya. Untuk disentri tersebut kan terjadi karena ketidakseimbangan dari mikrobioma ataupun mikroorganisme di usus, ya dokter ya. Nah, apakah pada saat pasien tersebut menderita disentri tersebut diberikan probiotik dokter? Dan apakah ada hubungan konsumsi probiotik terhadap ataupun dalam mencegah terjadinya disentri tersebut dokter? Itu pertanyaan nomor 1. Dan mungkin nomor 2, pertanyaan tentang demam tifoid atau tipes tersebut dokter. Masih banyak mungkin yang saya lihat di desa-desa terdapat cara pengobatan seperti tradisional tersebut dengan menggunakan darah dari cacing atau jelati tersebut dokter. Apakah dalam ilmu sainsnya itu ada hubungan antara penggunaan obatnya tersebut dengan mengatasi dari demam tifoid tersebut dokter, karena ada beberapa pasien yang diberikan obat itu dan itu bisa sembuh seperti itu dokter. Terima kasih. Ya, ini pertanyaan sangat bagus. Saat ini isu atau wacana penggunaan probiotik semakin luas ya. Bahkan pasien diabetes pun karena setelah dipelajari lebih jauh, ternyata kalau dulu orang diabetes itu hanya diketahui dipengaruhi oleh pankreas, kemudian liver dan otot, ya. Jadi pankreas sebagai penghasil insulin, liver sebagai
eh, tempat di mana terjadi gluconeogenesis, kemudian jaringan lemak dan otot sebagai pengguna gula gitu ya, reseptor insulin. Tapi sekarang ternyata bagaimana diabetes ini patofisiologinya semakin kompleks dan melibatkan sistem saluran cerna. Nah, diabetes saja yang begitu jauh kita rasakan, kemudian ikut membahas peluang penggunaan probiotik ini untuk memberi outcome yang lebih baik pada pasien diabetes, apalagi di saluran cerna. Ya, saya rasa memang sudah cukup banyak studi yang memberikan hasil pemberian probiotik, lactobacillus dan sejenisnya itu memperbaiki integritas dan fungsi daripada usus besar. Sehingga selain dia bisa mencegah biar seseorang tidak mudah kena diare atau terlalu sensitif, mencegah orang tidak mudah kena sembelit, dia juga kadang-kala bisa menjadi komplementer terapi yang secara medis sudah diakui untuk memperbaiki penyembuhan. Jadi studi-studi dibandingkan pasien yang mendapatkan antibiotika saja dibandingkan dengan antibiotika dengan probiotik, ternyata lama perawatannya lebih cepat sembuh pada antibiotika plus probiotik. Dan disarankan probiotik bisa digunakan jangka panjang. Yang dijual bebas kan kita tahu, Yakult misalnya itu kan probiotik. Itu bisa diminum untuk keluarga semua walaupun tidak sakit misalnya. Itu sebagai pencegahan. Nah, ya ini mungkin ke depan lebih, kalau negara-negara maju di mana pencegahannya lebih baik daripada pengobatan, mereka cenderung akan kembali menggunakan obat-obat probiotik. Probiotik ini kan alami ya, karena dia mikroorganisme, bukan obat kimia. Jadi cenderung beralih ke yang bersifat organik atau biologik. Itu, tapi biologik yang natural gitu ya. Nah, kemudian pertanyaan kedua juga sebetulnya bagus sekali, Edi. Ini justru peluang sebetulnya kalau teman adik-adik ini di FK Undiksa suka melakukan riset. Ya, karena saat ini selalu harus dijawab dengan riset. Pengalaman boleh, tapi tidak bisa kita adu di dunia internasional. Pengalaman-pengalaman itu hanya berlaku di local genius, di tempat-tempat tertentu yang biasa menggunakan itu. Misalnya yang ekstrim kan penyakit hepatitis, minum kutu katanya gitu ya. Pernah dengar kutu, matanya kuning diberikan kutu dan itu ternyata membaik itu. Atau tifus diberikan cacing. Itu juga saya dengar dari kecil. Di China itu kalau nggak salah itu juga sangat umum terapi seperti ini dilakukan. Karena kalau kita lihat struktur cacing itu kan dia dimakan oleh burung, dia dimakan oleh ikan, itu juga tidak menimbulkan efek apa-apa, artinya tidak berbahaya. Dan mungkin saja dia memang memiliki zat-zat tertentu yang bisa meningkatkan imun misalnya, atau menurunkan proses peradangan dalam tubuh. Kita nggak tahu enzim apa gitu. Sekarang tinggal teman-teman atau adik-adik yang tertarik tinggal melakukan studi saja. Karena yang menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti Edi ini adalah studi riset. Kalau empirik kita bisa ajukan, tetapi mungkin tidak terlalu pede lah kita bicara. Tapi kalau kita sudah melakukan studi yang lebih luas dengan sampel yang lebih banyak dan metodologi yang kuat, mungkin itu bisa diikuti oleh masyarakat internasional. Karena ini berbasis biologik juga natural. Sama seperti tadi probiotik juga kan natural, tidak kita bersumber pada zat-zat kimia. Acuan kita, logika kita, kalau kita bersumber kepada natural itu jauh lebih aman. Cuman kelemahannya pada sisi jumlah studi yang dilakukan. Oleh karena itulah kemudian teman-teman akan tahu kalau obat-obat herbal itu diizinkan tanpa studi. Sehingga dia masih masuk ke dalam obat-obat herbal. Ya, jadi dia tidak ada studi, diizinkan karena karakteristiknya adalah dia aman, pasti aman, tetapi efek medisnya kita belum tahu secara pasti. Itu sama kayak kita waktu kecil radang tenggorokan dikasih minum loloh. Nah, itu kan sebetulnya memberi efek, tapi studinya kan tidak ada. Nah, itu perlu diformalkan ke dalam studi-studi yang bersifat saintifik. Seperti itu. Sekarang ada fitofarmaka. Fitofarmaka itu
itu sudah ada studinya dan kemudian dia bisa disamakan dengan obat-obat yang direkomendasi medis atau diresepkan. Ya, jadi fitofarmaka itu sudah ada studinya dan itu sudah bisa memberi kekuatan kepada kita secara ilmiah, secara saintifik untuk memperkenalkan bahwa obat-obat ini walaupun herbal dia sudah menjalani suatu studi sehingga dia bisa masuk kelompok fitofarmaka. Dia bisa menjadi tidak lagi obat komplementer tapi memang obat utama untuk suatu keadaan penyakit rematik misalnya. Ini sudah digagas oleh Prof. Kertio di UGM. Gitu. Tapi kalau misalnya mohon maaf misalnya apa yang umum ya, yang obat herbal yang ramai belakangan ini, ekstra manggis gitu ya. Nah itu kan kita tidak bisa menggunakan obat utama, dia hanya sebagai antioksidan dan sebagainya, tidak bisa untuk obat utama untuk suatu diagnosis tertentu. Tapi kalau fitofarmaka sudah bisa, gitu. Saya rasa gitu ya Edi ya. Ya semangat ya Edi ya, sama teman-teman di Uniksa. Saya lihat ini yang hari ini aja rasanya ada yang berangkat ke Jepang ya, bener ya? Ada 4 orang, dokter. Nah itu ikut lomba apa? Ada yang tahu nggak? Izin dokter, kita Ya. ikut lomba penelitian dokter. Tentang apa? Kanker dokter. Nah itu apa yang ditelitinya apa? Ekstrak anggur itu untuk manajemen breast cancer. Nah makanya ya itu ini mirip dengan pertanyaannya Edi ya. Saya rasa kalau orang bertanya pasti memiliki niat ke arah situ. Silakan nanti karena kanker ini terbuka peluang sangat besar untuk kita bisa melakukan studi-studi apalagi berbahan natural itu. Jadi ini ekstrak apa tadi Dek yang ke Jepang ini? Ekstrak anggur dokter. Wah, anggur. Terus kemarin dicobakan di mana obatnya? Pada pasien mana? Untuk penelitiannya masih bersifat naratif review dokter. Jadi dari jurnal saja. Oh gitu, belum. Oh iya betul, maaf, belum studi klinis belum ya? Nggih, belum dokter. Oke. Ya, makasih Edi. Ada lagi yang lain? Sukses semua dokter. Ya. Izin bertanya, dokter. Ya, silakan Wahyu. Baik, dokter. Perkenalkan saya Wahyu Megananda dengan Dijen Terapi 05. Izin bertanya, dokter, terkait keracunan makanan. Ini kan mungkin sering kita alami dikarenakan higienitas makanan tidak di Indonesia tidak sebaik di luar, mungkin dokter ya. Lalu terkait golden period time untuk menangani keracunan makanan ini, apakah ada dokter untuk tidak menimbulkan komplikasi lanjutan jika ada pasien yang terkena keracunan makanan? Lalu penanganan pertama terbaik yang bisa diberikan untuk pasien dengan keracunan makanan itu napinya dokter, karena kan di masyarakat masih banyak berkembang mitos bisa diberikan susu atau air kelapa gitu dokter. Jadi kita sebagai mahasiswa maupun nanti sudah misalkan jadi seorang dokter dapat mengedukasi dengan baik untuk masyarakat terkait penanganan pertama dari keracunan makanan. Begitu dokter. Terima kasih dokter. Iya. Ya memang syukurnya sejauh ini keracunan makanan jarang yang fatal ya. Jarang yang fatal, kecuali mohon maaf misalnya motifnya memang kriminal gitu ya. Kalau kita salah makan misalnya atau acara bersama kemudian ada pembagian nasi yang terkontaminasi, kemudian itu sulit sekali kita cegah karena memang coba kalau misalnya kita catering adik-adik FK Undiksa, di mana beli makanan, itu kita yakin nggak dia memiliki lisensi misalnya? Kan tidak ada ya. Jadi betul seperti Wahyu bilang, kita tidak memiliki sertifikasi untuk itu. Kalau mungkin alat-alat produk medis gitu jelas ada sertifikasinya. Tetapi sekarang saya cerita sedikit ya, tapi jangan dibawa keluar. Sekarang ada kebijakan TKDN itu. TKDN pokoknya dia menggunakan materi atau produksi dalam negeri. Ya, tingkat kandungan dalam negeri. Nah, ternyata gimana? Setelah kita gunakan alat-alatnya, dan ini sayangnya sekali alat-alat medis, kualitasnya sangat buruk. Ya, kita beli misalnya ventilator, kita beli USG yang ditentukan oleh Bapak Presiden, karena kita ingin membangun ekonomi mandiri gitu kan, anak bangsa. Tapi hasil produknya jelek sekali. Padahal harganya mahal, ratusan juta, miliaran itu. Digunakan sekali dua kali dia sudah tidak layak lagi. Sampai saya selaku direktur membuat surat kajian
agar ini dipertimbangkan kebijakan TKDN. Kita boleh bicara soal kemandirian, soal nasionalisme di satu sisi, tapi apakah itu kita pertaruhan kepada pasien-pasien kita? Kan tidak harusnya. Kalau kita belum mampu, sebaiknya jujur aja kita masih memerlukan produk luar negeri yang memang aman untuk kesehatan, untuk pelayanan medis, untuk nyawa. Sama dengan ini, kita pesan makanan di mana. Kita nggak tahu dia cara ngolahnya kayak apa, dia punya sertifikat tidak. Tapi kita beli, rasanya enak, oke lah. Gitu. Mungkin aja ada racun di sana, tapi karena kadarnya kecil, ya kita aman-aman aja. Mungkin sedikit kok nggak enak rasanya ya. 1-2 orang kok mules, kemudian diare karena sekali udah itu tidak mikir terlalu jauh. Tapi kalau orang-orang negara maju, setelah makan dia diare itu sudah menjadi persoalan yang sangat serius. Gitu. Jadi ini kompleks antara penyedia makanan dan sikap kita sebagai pengguna. Nah, sebetulnya kalau tadi Wahyu menanyakan bagaimana upaya kita, harusnya idealnya ya kita membeli makanan, kita memesan makanan catering yang sudah bersertifikasi. Itu sertifikasi itu salah satunya apa? Kan swab rektal. Jadi tukang masak yang di sana itu dia sudah di swab rektalnya dan dikatakan negatif salmonella misalnya. Tapi kita kan tidak pernah nggak misalnya Wahyu kamu makan di kantin, Bu kantin coba lihat sertifikat swab rektalnya ada nggak itu? Paling dia jawab apa madan gitu Gus gitu, tidak tahu dia. Nah saat ini yang sudah menerapkan itu kan baru hotel-hotel berbintang 5. Jadi kalau hotel bintang 5 itu kokinya itu semua harus swab rektalnya negatif salmonella. Kita di rumah sakit menerapkan di dapur. Itu secara berkala di swab rektal dan hasilnya harus negatif. Kalau positif dan dia tidak sakit, harus diberikan tetap terapi. Dia diistirahatkan dulu. Nanti setelah berobat di swab lagi. Gitu. Nah mengenai window period ya kalau makanan lewat lambung kan tidak lama ya. 2 jam itu sudah diserap oleh lambung dan masuk ke darah. Nah biasanya kalau keracunan makanan itu kan dia tidak sampai mengganggu sistem tubuh ke dalam. Tetapi dia langsung ditolak oleh saluran cerna. Tetapi bisa menimbulkan efek ke dalam apabila dia menyebabkan dehidrasi. Sehingga betul tadi Wahyu bilang, paling penting ya cairan, minum air kelapa boleh kan mengandung elektrolit. Air, ya kalau kita merek misalnya Pocari, Hydro, boleh diminum. Susu dia memang selama ini dipercaya atau diyakini menurunkan asam lambung. Makanya kalau orang punya gangguan lambung, tidak boleh minum teh, kopi, tapi bagus minum susu karena dia lebih basah gitu ya. Kalau kopi sama teh kan kafeinnya itu meningkatkan asam gitu. Jadi kalau window period, kalau untuk keracunan makanan karena terus terang walaupun termasuk masalah kesehatan karena tidak fatal, kecuali metanol lah ya. Tapi metanol juga jarang bisa kita deteksi sejak awal, paling sudah mengalami asidosis, tidak mungkin kita lakukan kumbah lambung. Jadi pertanyaan Wahyu ini yang saya tangkap kan, sejak kapan kalau dia makan, kita tahu itu beracun, kita lakukan suatu tindakan kumbah lambung misalnya, memuntahkan gitu. Kadang-kadang sudah terlambat, kadang-kadang dia muntah sendiri bila perlu gitu. Itu gejala keracunannya begitu muntah. Ya, yang penting nanti kalau sudah ada diagnosis epidemiologi, ini keracunan makanan harus dilakukan pemantauan, kemudian pengumpulan sampel muntah atau diare, sehingga kita bisa cek ini penyebabnya apa. Ya Wahyu ya, jadi agak sulit memang, tetapi kalau window period itu karena sulit, nanti kita tinggal rehidrasi aja lebih banyak. Kalau itu sudah dilakukan pasti kita benar, rehidrasi. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih dokter. Ada lagi? Sepertinya sudah tidak ada nih Pak Dokter. Oke, ya. Ya Baik. mata kuliah ini, materi ini sebenarnya tidak terlalu sulit ya. Jadi hal-hal yang umum dijumpai, praktis gitu. Makanya poin-poin yang saya ajukan juga praktis, tidak terlalu mendalam. Yang penting tahu klinis, kemudian tahu bagaimana kita menegakkan diagnosis dan terapi. Ya, ini kasus-kasus yang tidak terlalu berat lah menurut saya. Oke, kalau sudah, terima kasih. Silakan kalau dokumentasi dulu ya. Ya, dokumentasi terlebih dahulu Dokter. Baik, di sini dokumentasi saya pimpin untuk slide pertama 321. Slide kedua
3, 2, 1. Slide terakhir, 3, 2, 1. Baik, sudah. Baik, terima kasih dokter atas penjelasan materi hari ini. Mungkin jika dokter memiliki kepentingan lain, dipersilakan untuk meninggalkan Zoom. Ya, terima kasih ya Sri. Nanti kalau ada yang mau bertanya boleh WA, boleh ya. Nanti tolong kirim dokumentasi ya, saya laporkan ke Prodi. Terima Iya, kasih baik. semuanya. Dokter. Terima kasih, Terima Dok. kasih dokter. Dokter.